Hai, welcome back my YouTube channel. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Oke, next. Kita lanjutin ya ceritanya. Tentu saja lebih menyakitkan daripada Daniel. Daniel yang sudah berumur 20 tahun. Ia baru merasakan kehilangan orang tuanya, sedangkan ia sudah lebih dulu kehilangan. Daniel menatap Naya dengan tajam, namun tatapannya tak membuat Naya takut. Bahkan, Naya membalas tatapan Daniel dengan mengedip-ngedipkan matanya kembali. Naya ikut berjongkok di sebelah Daniel. Ia menatap kuburan yang ada di hadapannya. Paman, jangan sedih lagi. Itu hanya akan membuat ayah paman ikut sedih, ujuk Naya. Paman harus senyum seperti ini. Naya menunjukkan senyumannya yang manis itu. Jika di sampingnya itu orang dewasa, mungkin Daniel sudah mengusirnya dengan kejam. Namun sekarang, ia tidak mungkin mengusir seorang gadis kecil itu. Daniel berpikir sejenak. Ia memikirkan perkataan dari Naya barusan. Perkataan Naya memang benar. Ia tidak boleh bersedih terus-terusan. Pria itu menoleh ke arah Naya. Gadis kecil, siapa namamu? Daniel mengusap pelan pojok kepala Naya. Dan Naya, paman, sahut Naya, lembut. Ia mengulurkan tangannya sambil tersenyum lebar. Nama yang bagus dan cocok untukmu. Tapi bisakah kau tidak memanggilku paman, gadis kecil? Aku tidak setua itu, bukan? Minta Daniel. Naya terkekeh. Ia merasa lucu dengan apa yang diucapkan Daniel barusan. Ayolah paman, mungkin kita hanya akan bertemu sekarang. Jadi panggilan itu tidak masalah kan? Naya memelas. Ia menghela napasnya. Gadis itu memajukan bibir bawahnya. Ia cemberut. Daniel yang melihat tingkah Naya merasa sangat gemes. Gadis di hadapannya benar-benar kurang ajar. Baiklah, aku akan menuruti permintaanmu, gadis kecil. Daniel tersenyum. Diikuti Naya yang juga ikut tersenyum. Jadi nama paman siapa? Gadis itu memainkan tanah yang ada di bawah kakinya, seraya menunggu jawaban dari Daniel. El. Daniel menjawab pertanyaan dari Naya dengan singkat. Bahkan ia hanya memberitahu nama panggilannya saja, bukan nama asli. Daniel menarik napas panjangnya. Gadis kecil di sampingnya itu benar-benar membuatnya sangat gemes. Ia ingin sekali mencubit kedua pipi tebal Naya. Panggil saja aku El, kata Daniel lembut. El langkah, paman. Naya mengubah wajahnya menjadi sangat polos. Bahkan ia seperti ingin menangis setelah ditatap tajam oleh Daniel. Gadis kecil, kau sudah membuatku marah. Paman ini tidak akan melepaskanmu. Batin Daniel tersenyum licik. Terserah kau mau panggil pria ini apa, Nia tersenyum licik. Hal itu membuat Naya bergidik ngeri. Naya sedikit takut saat melihat seringnya licik dari Daniel. Namun, ia mencoba untuk menyembunyikannya dengan kekehan kecil yang ia buat. Baiklah paman El, cicit Naya kikuk. Paman, Naya mau pulang dulu, soalnya perut Naya sudah lapar. Naya memegang perutnya yang sesekali mengeluarkan suara kecil. Tapi Daniel masih bisa mendengarnya. Pria tampan itu terkekeh saat mendengar suara perut Naya yang lapar. Naya yang ditertawakan oleh Daniel, ia merasa kesal dan langsung merajuk seperti anak kecil yang tidak dituruti kemauannya. Kau ikut aku, kita akan pergi ke restoran terdekat untuk memberikan cacingmu itu makanan, ledek Daniel. Pria itu seolah-olah sudah melupakan kesedihannya atas kehilangan sang ayah. Dan gadis itulah yang sudah membuatnya melupakan meskipun hanya sejenak. Paman tidak akan menculik Naya kan? Naya tahu kalau Naya ini cantik. Tapi paman jangan begitu kepada Naya. Daniel tercengang mendengar banyaknya ocehan dari gadis kecil di sampingnya. Bahkan gadis kecil itu dengan bangganya memuji wajahnya yang cantik itu. Daniel tertawa terbahak-bahak
sambil bahunya ikut terguncang. Kau ini ada-ada saja gadis kecil, ucap Daniel. Naya hanya manggut-manggut saja. Keduanya pun berdiri dari posisi berjongkoknya. Ayo paman. Naya menggandeng tangan Daniel tanpa meminta izin. Gadis kecil itu benar-benar sangat lancang. Daniel hanya tersenyum menanggapi perkataan dari Daniel. Ia pun membalas gandengan tangan dari Naya. Flashback off. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya. Dadah.